Kemudian syahadat Rasulnya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya aku bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Ini masing-masing mempunyai arti, mempunyai makna, bukan hanya sekedar diucapkan. Kalau kita berani bersaksi, menyampaikan kesaksian bahwa tidak ada Tuhan yang wajib dan berhak disembah, berarti kita harus menyembah Allah. Di antaranya kita sholat, penuhi sholat 5 waktu, maka itu termasuk cirinya orang yang bertakwa. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ditanyakan setelah kita ucapan itu, ditanyakan, Muhammad itu diutus Allah suruh ngapain? Apa yang dibawa oleh Muhammad sebagai utusan? Kita tahu semuanya bahwasanya Muhammad diutus oleh Allah membawa risalah, syariat. Nah, kalau kita yakini itu adalah dari Allah, dibawa oleh Nabi Muhammad, maka apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, karena kita yakin, kita sudah menyampaikan kesaksian, maka itu kita lakukan. Makanya kemarin sudah saya sampaikan, Rasulullah itu, beliau ketika menyuruh kita dengan sesuatu, maka Rasulullah memerintahkan fa'tu mastata'tum, idza amartukum bisyai'in fa'tu mastata'tum. Kalau saya perintahkan kepada kalian umatku, maka laksanakan sesuai menurut kemampuanmu. Nah, ini yang perlu digarisbawahi, ini lakukan, laksanakan. Bukan jangan diambil semampunya. Pelaksanaan itulah yang digarisbawahi, kemudian sifat pelaksanaan ini nanti sesuai dengan kemampuan kita. Nah, seperti itu. Jadi kalau orang mukmin itu sebenarnya bukan cukup percaya, bahkan di dalam surat An-Nur ayat 51 itu sikap orang mukmin seperti apa? Wa ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih ayyakuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Hanya ucapan orang-orang yang beriman, mengaku dia beriman, ketika mereka diajak menuju kepada Allah dan Rasulnya, untuk Rasul memutuskan satu perkara di antara mereka, maka ucapan yang ada pada diri orang yang beriman itu hanya qalu sami'na wa ata'na. Kami dengar, orang beriman, ketika Allah menyampaikan, ketika Rasulullah menyampaikan, wa ata'na, dan kami laksanakan. Taat itu artinya melaksanakan. Enggak ada kemudian sebagai orang beriman ketika diseru, diajak, diperintahkan, itu masih pikir-pikir, masih dipilah-pilah. Contoh misalnya hayya 'alas sholah, kita tahu itu seruan sholat, nanti waktunya juga masih lama, maksudnya masih cukup juga. Nah, ini pertanyakan keimanan diri kita, ya. Ketika kita sudah mengaku beriman, ucapannya cuma qalu sami'na wa ata'na, saya mendengar, kami laksanakan, kami taat. Nah, jadi enggak ada kemudian dipilah-pilah. Nah, ini makanya keimanan kita itu perlu ditingkatkan kualitasnya. Nah, diseru lagi misalnya waqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, dirikan sholat, bayar zakat, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Kita mikir-mikir, masih mikir-mikir, sholat di rumah juga boleh, sholat sendirian juga sah, kan seperti itu. Artinya kita ini ketika diseru seperti itu belum mencerminkan seorang mukmin. Belum mencerminkan seorang mukmin. Warka'u ma'ar raki'in, rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Itu artinya apa? Berarti ar-raki'in itu bentuk kalimatnya jamak, orang banyak. Oh, artinya berjamaah. Enggak usah kemudian kalau kita memang longgar,
mampu bisa melaksanakan, tidak usah kemudian alah jamaah itu kan nggak wajib, tidak usah seperti itu. Ketika kita mampu, kenapa tidak laksanakan itu? Inilah bentuk daripada seorang yang beriman.